Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bidan Siti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buku KIA kesehatan ibu dan bayi, tapi nggak semuanya. Nanti saya akan menjelaskan di bagian kesehatan perawatan sehari-hari ibu hamil dan hal yang harus dihindari selama hamil. Saya mendapatkan panduan dari buku KIA tahun 2023. Nah, ada di halaman 19 perawatan kesehatan ibu hamil. Nanti dilihat aja. Nah, di sini ada pola makan makanan secara proporsional sesuai halaman 20. Nah, untuk di buku KIA itu di halaman 20 itu nanti ada tuh makanan yang bagus untuk ibu hamil itu apa aja. Nah, minuman tablet penambah darah 1 tablet setiap hari selama hamil itu wajib dikonsumsi, dan asam folat juga jangan lupa. Nah, untuk porsi makan sebenarnya ibu hamil itu boleh makan aja apa aja, hanya saja dikurangin dulu nih untuk kayak misalkan yang seafood-seafoodan itu bukan nggak boleh sama sekali, tapi kalau misalkan bisa jangan dulu karena emang ibu itu lagi membawa janin atau lagi menyiapkan janinnya itu agar baik-baik aja kayak gitu. Nah, untuk yang harus dihindari apa aja nih buat ibu hamil nih, biasanya kalau misalkan kehamilan pertama, nah itu kan masih jarang banget ibu hamil apa ya yang nggak boleh dikonsumsi gitu. Nah, kalau misalkan yang masih trimester 1 itu atau masih kehamilan awal-awal itu hindari dulu makan makanan yang pedas, terus makan makanan yang asam kayak gitu. Terus rujak boleh nggak? Rujak boleh-boleh aja asal jangan berlebihan makannya. Nah, terus hindari dulu nanas, durian, hindari dulu makanan siap saji kayak misalkan mie instan, mie ayam kayak gitu. Terus bakso-bakso yang udah instan kayak gitu itu kurang baik untuk ibu hamil. Nah, terus apalagi yang nggak boleh, makanan yang dibakar itu biasanya mempengaruhi pada janinnya. Nah, untuk makanan yang baik apa aja. Nah, untuk makanan yang baik itu makan makanan kayak misalkan ijo-ijoan nih, kacang ijo atau apa aja yang ijo itu bagus untuk ibu hamil. Terus ibu hamil itu bagus juga makan makanan kayak misalkan kacang, yogurt itu bagus buat ibu hamil. Nah, untuk susu hamil itu nggak wajib, tapi itu kayak misalkan disunahkan, atau kalau misalkan ibu nggak masuk penambah darah nih, tablet penambah darah atau asam folat, bolehlah ibu nanti mengkonsumsi susu hamil untuk menambah imunnya kayak gitu, untuk pengganti tablet penambah darahnya kayak gitu. Nah, untuk poin kedua, menjaga kebersihan diri kayak misalkan mandi itu wajib. Nah, biasanya ibu hamil malas mandi. Nah, itu jangan kayak gitu. Kalau misal malas mandi itu bawaan dari ibunya, bukan dari janinnya. Jadi ibu hamil itu wajib mandi sehari 2 kali mandi, keramas 1 minggu 3 atau 4 kali itu wajib buat keramas biar menjaga kebersihan diri juga. Nah, untuk istirahat yang cukup bagi ibu hamil di halaman 19 ibu hamil tentang perawatan sehari-hari ibu hamil, kan di situ ada 6-7 jam kalau misalkan di malam hari. Nah, terus siangnya itu sampai 1-2 jam itu wajib. Nah, kenapa diwajibkan kalau siang itu tidur? Nah, soalnya ibu hamil apalagi yang kehamilannya gede itu biasanya di tidur malam itu udah kebangun-bangun terus, entah itu pengen pipis atau udah nggak nyaman dalam posisinya. Jadi ibu hamil itu wajib nanti diistirahatkan di siang hari kalau misalnya kerja. Nah, kalau misalnya ibunya kerja nih kayak misalnya kerja di PT atau kerja di mana kayak gitu, nah diusahakan kalau misalnya kayak gitu istirahatnya harus stabil biar nanti nggak mengganggu janin atau nggak mengganggu kesehatan ibu dan bayinya, ibu dan janinnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan malam wajib tidur. Nah, terus yang poin keempat, bersama suami lakukan stimulasi janin. Jadi kalau misalnya di poin 4 ini si ayah itu harus berkomunikasi dengan janin walaupun masih jadi janin. Itu tuh untuk membiasakan si janin kayak misalkan oh ini nih sentuhan dari ayahnya, oh ini nih sentuhan dari ibunya kayak gitu. Jadi enggak yang kalau misalkan bapak mah udahlah nanti aja kayak enggak kayak gitu. Jadi si janin itu tuh biar tahu dari awal mana bapaknya mana mamahnya gitu. Jadi kan si janin juga agar lebih terjaga gitu, lebih terlindungi oleh orang tuanya. Gak apa-apa diajak ngobrol, terus ditengokin misal kayak gitu kan, diajak sholawatan atau diajak baca doa, itu
bagus banget untuk psikologis si ibunya juga, agar tetap bahagia misal kayak gitu kan, untuk lebih senang lagi, dan jadinya juga biasanya itu lebih aktif kayak gitu. Saya kan mungkin ada sentuhan dari bapaknya. Nah terus poin yang kelima, hubungan suami istri selama hamil boleh dilakukan, tapi kalau misalnya kehamilannya sehat. Biasanya kalau misalnya dokter itu menyarankan di kehamilan trimester 1 0-12 minggu itu kalau bisa mah jarang berhubungan, karena itu janinnya itu masih kecil atau masih terlalu dini. Nah jadi kalau misalkan masih trimester 1 itu harus dijaga banget. Kalau misalkan mau berhubungan boleh asalkan pelan, biasanya kayak gitu. Dan untuk porsinya itu kayak misalkan 1 minggu sekali atau 2 kali gitu, untuk menunjang janinnya itu sehat seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti ada waktunya di trimester 2 apalagi trimester 3 itu harus lebih banyak berhubungan misalkan kayak gitu. Nah terus ini ada hal yang harus dihindari selama ibu hamil yang di bawahnya. Nah ibu hamil itu kalau misalkan bisa itu jangan kerja berat, kayak misalkan ngangkat beban nih, ngedorong pintu atau ngedorong apapun itu. Nah kalau misalnya bisa mah jangan dulu. Nah hindari rokok atau paparan rokok. Nah kalau misalnya sekarang kan banyak juga tuh kasus yang bayinya itu terserang infeksi paru-paru misal kayak gitu. Itu tuh dari asap rokok, walaupun bapaknya nggak ngerokok, tapi hindari terus rokok, asap rokok kayak gitu. Si ibu itu wajib banget untuk menghindari. Nah untuk alkohol biasanya kan para perempuan itu jarang banget mengkonsumsi alkohol ya. Nah terus kalau sekiranya nanti ada kayak misalkan si ibu itu mengeluh pusing nih atau lemas badannya, biasanya saya mah beli di apotek misal kayak gitu. Nah kalau misal selama hamil itu jangan sembarangan beli di apotek tanpa resep dokter. Jadi kalau misalnya bisa coba periksa ke bidan dulu nih untuk ditangani bagaimana. Nah kalau misalnya nggak ke bidan boleh itu di dokter, misal dok saya sedang hamil, saya mengeluh ini nanti bisa dikonsulkan obatnya itu apa. Soalnya ibu hamil itu tidak minum sembarang obat atau apalagi jamu kayak gitu. Soalnya kan kita nggak pernah tahu dosisnya itu seberapa banyak gitu atau mumpuni enggaknya seperti itu. Nah terus tidur terlentang kurang lebih sekitar 10 menit pada masa kehamilan tua untuk menghindari kekurangan oksigen pada janin. Nah kalau misalkan kehamilannya masih kecil itu masih bisa tuh untuk tidur terlentang. Tapi kalau misalkan kehamilannya udah gede, udah masuk trimester tua, trimester 2 atau 3, itu biasanya tidur itu udah sesek kalau misalnya terlentang. Jadi miring kanan atau miring kiri itu lebih enak buat ibu. Nah kalau misalkan penambahan oksigennya itu lebih banyak, biasanya ada di miring kiri si ibunya kayak gitu. Tapi kalau misalkan miring kirinya capek, boleh juga miring kanan senyamannya aja kayak gimana. Nah terus kalau misalkan bisa, ibu hamil itu jangan stres berlebihan, kayak misalkan aduh nanti lahirannya gimana ya, aduh nanti ininya gimana ya, atau kalau misalkan ada problem sedikit misal langsung digedein kayak gitu. Nah itu tuh biasanya ibu hamil tuh rentan banget kayak gitu, makanya jadi stres kayak gitu. Kalau misalnya mah bisa dihindari dulu kayak gitu untuk ibu hamil, perawatan sehari-hari ibu hamil dan yang harus dihindari ibu selama hamil. Jadi kalau misalkan lagi hamil itu kalau bisa mah positif terus, positif vibes jadi pikirannya tuh harus yang benar-benar positif untuk menunjang kesehatan ibu dan janinnya. Nah kalau bisa nanti ada ikuti kelas hamil. Kelas hamil itu wajib buat ibu hamil itu untuk mengetahui kesehatan ibu dan janin, biar lentur vaginanya misal kayak itu wajib banget, jadi harus ikut. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan di komentar saja. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.